Kembali lagi bersama saya, Irin Lorenzi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur. Nanti akan kita pelajari 3.15. Menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur tema cerpen dengan benar. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur alur cerpen dengan benar. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik tokoh cerpen dengan benar. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik latar cerpen dengan benar. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik gaya bahasa cerpen dengan benar. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik amanat cerpen dengan benar. Selanjutnya, kita langsung masuk ke materi unsur intrinsik cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok yang merupakan interpretasi dari keseluruhan cerita. Cara menetapkan tema harus membaca keseluruhan, menyimpulkan makna cerita yang ada dalam bacaan, baru ditentukan tema. Tema bersifat implisit. Yang kedua, alur. Alur adalah jalan cerita atau cara pengarang bercerita. Alur dapat disebut juga rangkaian kejadian, tahapan kejadian, atau pengembangan cerita yang disusun secara kronologis. Yang ketiga, tokoh. Tokoh dalam karya sastra adalah sosok yang benar-benar mengambil peran dalam cerita. Tokoh dapat ditentukan karena paling sering muncul dalam setiap adegan, menjadi pusat perhatian, dialog melibatkan tokoh. Yang keempat, latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Latar meliputi ruang, waktu, dan suasana. Cara menentukan latar ruang dapat dibuat pertanyaan, di mana kejadian peristiwa terjadi. Latar waktu dapat ditentukan dengan pertanyaan, kapan waktu terjadinya peristiwa. Latar suasana dapat ditentukan dengan menanyakan bagaimana suasananya. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang mengungkapkan isi pemikirannya lewat bahasa yang khas dalam uraian ceritanya sehingga dapat menimbulkan pesan tertentu. Gaya bahasa dapat ditentukan dengan cara mencari pertanyaan yang bersifat emosional, menarik, dan lebih hidup ceritanya. Gaya bahasa dapat ditentukan dengan cara mencari pernyataan yang bersifat emosional, menarik, dan lebih hidup ceritanya. Yang keenam, amanat. Amanat adalah suatu pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun suatu karya. Amanat intinya berisi pesan moral, saran, atau ajakan untuk melakukan hal baik. Untuk yang positif, penulis menggunakan kalimat ajakan. Sedangkan larangan, penulis menggunakan kata jangan. Demikianlah unsur-unsur intrinsik cerpen.